Jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa bagi investasi, masalah keamanan, masalah penegakan hukum itu merupakan hal yang paling utama. Jadi itu adalah dua prasyarat yang paling tinggi tingkatannya bagi investasi untuk bisa masuk. Bahkan investor sekalipun di daerah yang infrastrukturnya belum terbangun, mereka siap untuk melakukan investasi. Ya, belum ada listriknya, belum ada perumahannya, belum ada jalannya, belum ada airnya, nggak apa-apa mereka investasi. Asal keamanannya terjamin. Dan kedua juga kepastian hukumnya itu juga kuat. Nah di Indonesia kita lihat saat ini yang merupakan pendorong dari perekonomian Indonesia itu ada tiga. Satu namanya belanja konsumen, kedua ekspor, ketiga investasi. Nah inilah tiga mesin utama pendorong yang akan kemudian meningkatkan dan mencapai untuk kita menembus target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yang 8% tersebut. Nah, tetapi hari ini kalau kita lihat, memang terlihat ada pelambatan dari sisi belanja konsumen karena masyarakat cenderung sekarang berhemat untuk kemudian mengurangi belanja. Kedua, kita melihat adanya pelemahan juga dari sisi ekspor. Ya, ini sisi ekspor bukan karena kesalahan struktural, tetapi karena memang komoditas dunia saat ini rata-rata turun harganya. Misalkan saja CPO minyak kelapa sawit itu turun sempat 1.500, sekarang mungkin sekitar 1.300, bahkan ada delivery bulan ini itu $1.000 per tonnya. Kita lihat juga batu bara turun sekarang sekitar 95 dolar per tonnya. Kita lihat juga minyak mentah turun, nikel turun, nikel tuh pernah $21.000 per tonnya, sekarang mungkin sekitar $15.000 per tonnya. Artinya apa? Kinerja ekspor kita tentu akan terpengaruh oleh turunnya harga komoditas dunia. Terus belum juga nanti ketidakpastian yang menyelimuti masalah perang dagang yang sekarang ada dengan perang tarif yang sekarang tengah diupayakan agar dikurangi secara signifikan oleh pemerintah Indonesia. Nah, dengan adanya pelemahan di sektor belanja konsumen, adanya juga penurunan dari harga-harga komoditas dunia, yang perlu diandalkan itu adalah investasi. Dan kita lihat tahun ini saja kebutuhan investasi kita targetnya itu kurang lebih 1.900 triliun rupiah. Artinya apa? Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi 8%, ini mesin ekonomi kita dari aspek belanja konsumennya, ekspornya, dan investasinya itu harus masuk gigi 4, gigi 5 agar tercapai target 8%. Dengan kata lain, jika ada gangguan terhadap pelaku usaha di sektor investasi, itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% tersebut. Nah, oleh karena itu, kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut, agar Indonesia bisa mengirimkan sinyal yang kuat pada dunia usaha, kepada pelaku investasi, bahwa Indonesia itu tidak akan mentolerir dalam tanda petik aksi-aksi koboi, ya, premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Nah, selain itu juga terakhir saya juga ingin menyambut dengan gembira pernyataan dari Mendagri yang menyatakan bahwa beliau siap untuk melakukan evaluasi terhadap undang-undang ormas, ya, untuk memperkuat aspek pengawasannya. Saya menyambut gembira meskipun saya rasa jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen, ya, perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu. Yang penting di lapangan pengawasan dan penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara konsekuen. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.